Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, pemberdayaan perempuan dan UMKM perempuan menjadi salah satu topik yang didorong Indonesia dalam presidensi G20. Forum ini akan mencari solusi dari sejumlah persoalan yang membelit perempuan Indonesia, diantaranya kesenjangan di dunia bisnis dan minimnya akses keuangan. Pemberdayaan UMKM perempuan menjadi salah satu fokus Indonesia dalam presidensi G20. Lewat B20 Women in Business Action Council, pemerintah dan komunitas bisnis negara-negara G20 berkeinginan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Salah satunya menciptakan lebih banyak pelaku usaha perempuan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong agar inklusi ekonomi dapat meningkatkan partisipasi perempuan di sektor-sektor ekonomi. Pasalnya, kemajuan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum perempuan. Dari sekitar 60 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, 50% diantaranya dijalankan oleh kaum perempuan. Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap PDB sebesar 60%. Dari jumlah tersebut, 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. Peningkatan peran perempuan perlu didorong ke dalam pengarus utamaan kebijakan terkait UMKM, di mana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi pemain inti dalam keberlangsungan UKM. Chair B20 Women in Business Action Council, yang juga Presiden Direktur Unilever Ira Novriarti mengatakan, tantangan yang dialami pelaku UMKM perempuan ialah investasi yang rendah dan akses keuangan yang masih terbatas. Karena itu, lewat presidensi G20 diharapkan pemerintah dan dunia usaha dapat membantu mengurangi kesenjangan kredit bagi pelaku usaha perempuan. Help the female entrepreneurs around the world to get all the support they need in one go, which actually include the digital capabilities, also include the cross-border knowledge sharing, as well as also funding and investment, and also the supportive policy. Sejumlah rekomendasi diusulkan oleh perwakilan B20 Women in Business Council, diantaranya mempercepat ketersediaan infrastruktur pendukung bagi pengusaha dan UMKM perempuan. Kemudian membangun ketahanan bisnis bagi pengusaha perempuan, baik dari sisi akses keuangan dan keterampilan digital. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimanakah memastikan agar isu pemberdayaan UMKM khususnya bagi pelaku usaha perempuan tidak hanya sekedar event diskusi G20 namun betul-betul diwujudkan dalam sebuah aksi nyata? Kami akan membahasnya bersama dengan Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Aziza. Selamat malam, Ibu Aziza. Selamat malam, Mbak. Baik, Bu Aziza, kita mulai dulu dari landscape pertumbuhan UMKM di Indonesia pasca pandemi atau dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini seperti apa sih, Bu? Oke, jadi kalau kita lihat dalam kurun 2 tahun terakhir atau sejak pandemi, secara umum kondisi dari UMKM semakin membaik. Jadi di tahun 2022 ini kami optimis UMKM akan mengalami pertumbuhan yang positif karena perlonggaran PPKM dan kasus COVID yang sudah mulai melandai. Jadi indikasinya memang antara lain kondisi dari UMKM pada bulan Maret sampai April tahun lalu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau 2020. Di mana persentase UMKM yang tidak memiliki cash dan simpanan selama pandemik mulai membaik. Adanya kenaikan persentase UMKM yang juga memiliki cash dan simpanan untuk kelanjutan bisnisnya. Ini kami dapatkan data dari pada bulan Agustus 2021 dari survei IDB. Yang berikutnya adalah kita lihat juga kapasitas menabung dari para pelaku UMKM mulai menanjak.
Jadi tumbuh sekitar 6,3% di kuartal 3 tahun 2021 setelah mengalami penurunan sebanyak 5,8% pada tahun 2020. Data ini kami dapatkan dari BRI. Dan yang terakhir kita lihat kinerja penjualan eceran pada bulan Maret 2022 diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real pada bulan Maret 2022 sebesar 204 atau setara secara bulanannya itu adalah 2% month-to-month. Lebih tinggi dibandingkan minus 4,5% pada bulan sebelumnya. Data ini kami dapatkan dari Bank Indonesia pada tahun 2022. Jadi kedepannya memang dalam menghadapi pandemi seperti ini ada dua hal yang perlu dipertimbangkan atau perlu dilakukan oleh para UMKM. Yang pertama tentunya kita harus waspada dan belajar mengantisipasi perubahan yang pasti terjadi pasca pandemi. Salah satunya adalah akselerasi teknologi digital. Yang kedua, pelaku UMKM juga perlu memperkuat dan mempertegas kemitraan, yaitu dengan sinergi dan kerjasama lintas para pemangku kepentingan. Pasti ini akan menghasilkan kinerja yang baik. Saya rasa begitu, Mbak. Baik, Bu Azizah, karena kita sekarang sedang berbicara Women Business Council ya. Menurut Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi kaum perempuan dalam UMKM Indonesia saat ini, baik perempuannya sebagai produsen, pembuat barang, distribusi, sampai ke pemasarannya? Baik, saya perlu bangga juga sebagai perempuan, karena pada sektor UMKM ada 53,8% yang dimiliki oleh perempuan. Dengan 97% karyawan adalah perempuan. Dan kontribusinya terhadap ekonomi atau perekonomian sebesar 61%. Di bidang investasi, kontribusi perempuan mencapai 60%. Data-data ini kami dapatkan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi sektor UMKM yang paling banyak dilakukan oleh perempuan saat ini adalah kuliner, sudah pasti sebesar 59%, desain produk sebesar 46%, Kria sebesar 46%, desain interior sebesar 22,3%. Ini berdasarkan data dari Bekraf tahun 2016. Jadi bagi Indonesia memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. Peningkatan perempuan perlu didorong ke dalam pengarus utamaan kebijakan terkait UMKM yang tadi kita saksikan juga dalam pembukaan Bapak Menteri Koperasi dan UKM, bahwa perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi pemain inti untuk keberlangsungan usaha UMKM. Oke, jadi pemberdayaan perempuan dan UMKM bisa kita lihat keberpihakannya dari event presidensi G20. Ibu, mengapa inklusi ekonomi dalam hal ini partisipasi perempuan dalam UMKM itu penting untuk dikembangkan dan jadi salah satu tema utama di presidensi G20? Ya, betul sekali. Jadi sebelum sampai ke situ, kami sendiri Kementerian Koperasi dan UKM juga mengangkat topik utama wirausaha perempuan dan bisnis inklusif sebagai agenda pertama kami dalam G20 melalui seminar, dan topik ini diangkat karena data dari 20 tahun terakhir tercatat jumlah usaha yang dipimpin oleh perempuan meningkat 114%, di mana faktanya 62% pengusaha perempuan itu berusia di antara 40 sampai 59 tahun, dan perempuan juga berperan besar dalam menanggulangi dampak pandemi di masyarakat. Kalau kita lihat secara global, kalau boleh kami merujuk laporan dari Global Equality Index atau GEI yang dilakukan oleh Bloomberg, kepemimpinan perempuan di dunia usaha ini terus meningkat. Nah ini dia pilar ini memang dinilai masih rendah dan perlu perbaikan. Research McKinsey juga mengatakan apabila perempuan dapat berkontribusi dalam perekonomian, maka perekonomian global akan mendapatkan manfaat sebesar 12 triliun pada US dollar maksud kami pada tahun 2025 nanti.
Di samping itu, secara global juga berkembang gerakan tentang kesetaraan gender agar perempuan semakin meningkat kontribusi di dalam perekonomiannya tanpa bias gender ini sendiri. Jadi dalam presidensi G20 di Indonesia nanti terdapat 4 isu prioritas dalam pemberdayaan wirausaha perempuan, yaitu yang pertama tentunya mempromosikan kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi kebijakan. Yang kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dipimpin dan dimiliki oleh perempuan. Yang ketiga, mengatasi kerentanan pada perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, respons kesehatan yang menjunjung kesetaraan gender. Jadi saya rasa ini yang menjadi latar belakangnya, Mbak. Baik, oke. PR berikutnya berarti bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan UMKM nasional. Kita akan bahas nanti ya bersama dengan Ibu Siti Aziza. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News. Didukung oleh Pemirsa, komitmen mendukung kemajuan perempuan di sektor swasta dan publik menjadi agenda utama dari G20 Empower Presidency Indonesia 2022. Ada 3 isu utama terkait hal ini yang akan dibawa ke dalam G20 Empower 2022. Mendorong peran perempuan di sektor swasta dan publik menjadi salah satu agenda utama yang akan dibahas di forum G20. Khususnya dalam G20 Empower Presidency Indonesia 2022. Chairwoman G20 Empower Yesi De Yosetia menyebutkan setidaknya ada 3 isu utama mengenai pemberdayaan perempuan yang akan dibawa dalam forum ini. Yang pertama adalah terkait dengan akuntabilitas private sector. Jadi di bawah kepresidensian Indonesia, isu note kedua yang kita bawa adalah terkait dengan UMKM dan bagaimana kontribusi private sector untuk bisa meningkatkan UMKM. Dan isu note ketiga, prioritas ketiga dari G20 Empower adalah terkait dengan memastikan adanya digital skill. Karena kita yakin bahwa pemimpin perempuan masa depan mungkin akan punya skill-skill yang sangat berbeda dengan yang mereka harus punyai per hari ini. Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebut kesenjangan gender dan diskriminasi perempuan di sektor swasta dan publik telah terjadi selama bertahun-tahun dan masih eksis hingga kini. Ida menyebut faktor budaya berkontribusi besar dalam hal ini. Yang mungkin juga harus dibangun itu adalah membangun budaya masyarakat kita, karena budaya patriarki masih berkontribusi pada upaya kita untuk menempatkan secara proporsional segala bentuk jabatan untuk laki-laki dan perempuan. G20 Empower merupakan satu-satunya inisiatif dalam kepresidenan G20 yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan di sektor swasta dan publik. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ibu Siti Aziza. Ibu Aziza, jadi apa saja langkah yang dilakukan oleh Kemenkop UKM dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan UMKM nasional, Bu? Jadi kami Kementerian Koperasi dan UKM memang terus berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan dengan kebijakan ramah gender, mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan untuk mencapai inklusi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan perempuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan di bidang keuangan. Hal ini sebetulnya bertujuan agar lebih banyak perempuan memimpin
berpartisipasi, dan memiliki akses ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi pemerintah pada saat ini memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk dapat mengakses berbagai program pemerintah, khususnya di masa pandemi. Jadi pada tahun 2022 ini Mbak Zilvia, 70% dari prioritas program Kementerian Koperasi dan UKM kedepannya akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan, dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Beberapa contoh program di Kementerian Koperasi dan UKM yang pro terhadap pelaku usaha perempuan adalah BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro untuk menambah modal kerja dari 12 juta pelaku UMK di tahun 2020, di mana 64% penerima manfaatnya adalah pelaku usaha perempuan. Dan kita juga memberikan atau fasilitasi dari pembiayaan KUR yang ditingkatkan nilainya menjadi 253 triliun sepanjang pandemi. Per 31 Agustus yang lalu 40% debiturnya adalah perempuan, serta serangkaian pembiayaan mikro lainnya untuk seperti UMI, ULAM, dan Mekar yang dominasinya adalah nasabah perempuan. Oke, kalau begitu Bu Aziza, terakhir Bu, selain soal inklusi ekonomi, Presidensi G20 Indonesia kan juga mendorong soal inklusi digital ya. Bagaimana sebetulnya peran digitalisasi dalam upaya meningkatkan jumlah dan juga transaksi UMKM? Baik, dalam 2 tahun terakhir ini kita sudah merasakan bahwa digitalisasi terbukti membuat UMKM bertahan dan juga tumbuh di masa pandemi. Kedepannya percepatan digitalisasi ini perlu terus didorong, terutama untuk para pelaku UMKM, dan berdasarkan data yang kami miliki, di bulan Januari tahun 2022 ini sudah tercatat 17,59 juta pelaku UMKM yang sudah onboarding digital. Angkanya luar biasa, tumbuh 124% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Dan diharapkan pada tahun 2022 ini kita bisa mencapai 19 juta untuk kemudian tercapai 30 juta di tahun 2024. Sebesar 72,73% dari total transaksi ekonomi digital Indonesia ditopang oleh e-commerce, di mana nilai e-commerce pada tahun 2021 ini sebesar 401 triliun. Sejalan dengan perkembangan ini, transaksi pembayaran digital banking diperkirakan juga akan naik pada tahun 2022 ini. Nah, jadi mungkin yang terakhir kami sampaikan bahwa upaya Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendorong digitalisasi UMKM ini juga cukup banyak. Di antaranya adalah kami berkolaborasi dengan beberapa platform e-commerce untuk melakukan pendampingan dan pengembangan UMKM untuk memaksimalkan platform e-commerce. Kemudian kami juga mengembangkan digitalisasi tidak hanya pemasaran, namun juga proses bisnisnya melalui inkubasi usaha. Dan yang terakhir kami juga memberikan perlindungan kepada produk UMKM di e-commerce. Salah satunya mungkin dengan pada tahun 2019 yang lalu, itu kita menutup beberapa penjualan cross border untuk produk-produk yang sudah kita buat, sudah bisa kita buat di Indonesia. Jadi ini mungkin beberapa upaya dari Kementerian Koperasi dan UKM, Mbak Zilvia, yang bisa kami sampaikan. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Siti Aziza, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan Kevin Egan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.